في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Pak, Bu? Alhamdulillah. Dalam rangka satu tujuan, yaitu untuk belajar manasik. Dan kita juga untuk ta'aruf, ya, bersilaturahim juga ya, di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tetamu Allah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan ahlan wa marhaban fi hudurikum. Selamat datang ya di tempat manasik ini. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana tata cara ya kegiatan ibadah umroh yang akan kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, para tetamu Allah, ya, jamaah umroh, ibadah umroh adalah ibadah fisik, ibadah harta, ya, dan juga ibadah hati. Ya. Maka niatkan, ya, niatkan diri kita ketika kita akan berangkat umrah, maka niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Karena niat atau keikhlasan kita ini kadang mungkin dari awal sudah ikhlas niatnya, tapi nanti di tengah-tengah mungkin ada godaan-godaan, ya, mungkin literati gitu. Maka ketika nanti kita di sana nggak usah heran, ya, karena banyak dari jamaah-jamaah nih seperti yang tertera di layar ini ada sampai sana selfie, ya. Ini jelas akan mengurangi merusak niat kita, merusak keikhlasan kita, ya. Bahkan saya sendiri pernah melihat ketika sedang ngantri mau ke Nyium Hajar Aswad, ada yang sudah berhasil naik, ya bukan orang sini ya, orang Bangladesh. Dia ngantri di atas di tembok Ka'bah, selfie, sempat-sempatnya selfie begini tuh Pak. Dari bawah sampai jamaah itu teriak-teriak. Ada orang Sudan yang teriak, ya sampai ngomongnya kasar itu ya. Itu karena ketidaktahuan, maka butuh ilmu, ya. Nah, ketika kita beramal, ya, kita butuh ilmunya, ya. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Maka disinilah perlunya ada penyampaian manasik sehingga kita ada gambaran, ya. Ada gambaran, walaupun nanti yang akan saya sampaikan adalah secara garis besarnya, karena nanti di sana juga insya Allah akan dibimbing lagi, ada ustadz yang berkompeten
Ada ustadz yang akan membimbing para jamaah nanti di sana agar ibadah umrah kita ini bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhlas, niat kita ikhlas, ya, karena Allah Taala. Kemudian yang kedua mutaba'ah, ya, mengikuti contoh tuntunan, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena niat ikhlas saja nggak cukup, ya, tanpa adanya diikuti dengan mutaba'ah, mengikuti contoh tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Emangnya ada umroh yang tidak sesuai dengan sunnah? Ada. Nanti ketika di sana bapak-bapak dan ibu akan melihat bagaimana berbagai macam variasi kegiatan ibadah umroh yang dilakukan oleh seluruh jamaah. Oh ya, maaf sebelumnya saya ingin bertanya, ada di antara bapak-bapak yang hadir ini yang sudah pernah umroh? Yang sudah sering umroh? Ini nggak mau ngacung karena teriak bagaimana? Ya, kalau yang sudah umrah ya alhamdulillah, insya Allah ini sebagai pengingat kembali, penyegaran kembali, ya. Bagi yang belum pernah umrah, insya Allah bisa memberikan gambaran, ya, bagaimana kegiatan umrah yang akan kita lakukan. Ya. Dan kalau yang sudah berangkat umrah, ya, karena umrah ini adalah ibadah yang sangat agung, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umrah ini akan menghapus dosa-dosa di antara kedua umrah. Ya. Umrah itu seperti jihad, ya, pahalanya. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah bagi perempuan, bagi wanita itu ada jihad? Kata Rasulullah, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fi." Ya, bagi perempuan juga ada jihad, tetapi jihadnya itu tidak ada pembunuhan di dalamnya, tidak ada pertempuran, ya, tidak ada peperangan. Apa itu? Al-haji wal umrah, haji dan umrah. Itulah keutamaan, ya, keutamaan daripada ibadah umrah, ya, adalah bisa menghapus dosa-dosa, ya, di pahalanya seperti pahala jihad juga. Ya. Setiap muslim itu pasti akan merindukan bisa berkunjung ke Baitullah. Apalagi kita hanya melihat siaran langsung live, ya, TV Saudi. Ya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumahnya ada parabola, bisa melihat siaran Wesal TV, ya, bisa melihat channel Arab Saudi yang tiap hari menampilkan Masjidil Haram, Ka'bah, Madinah. Itu kalau seorang muslim, orang yang beriman, dalam hatinya akan terbetik rasa ingin ke sana. Ada rasa rindu. Apalagi nanti bapak-bapak kalau udah ke sana, ya, nggak kapok, pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Ada rasa kangen. Ada orang-orang kaya yang tidak terbetik hatinya untuk ke sana, ya. Mereka lebih memilih untuk tur kemana? Ke Eropa, ya, ke negara-negara lain, untuk melihat keindahan-keindahan alam yang lain. Nggak pernah tersentuh hatinya untuk bisa mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diizinkan untuk berkunjung ke rumahnya. Maka perlu disyukuri, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, ya, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ketika kita bersyukur atas nikmat Allah yang memberikan kesempatan kita untuk bisa umrah ke sana, maka insya Allah masa-masa yang datang, mungkin bulan depan atau tahun depan, insya Allah bapak dan ibu bisa berangkat umrah lagi setelah kepulangan dari sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب. Kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, ya, dimulai dari Hajar Aswad. Kenapa saya tadi katakan bahwa kita ini ibadah umroh ini sendiri-sendiri, ya, bukan berjamaah, walaupun kita berangkat di berjamaah. Artinya
Kadang rombongan kita banyak, pembimbingnya, ustadznya di depan. Ketika ustadz sudah nyampe Hajar Aswad, karena kita ketika sampai Hajar Aswad disunahkan untuk mencium yang pertama, kalau bisa, ya. Kalau nggak bisa kita mengusap Hajar Aswad, ya. Kalau nggak bisa cukup memberikan isyarat. Kalau kita sampai bisa mencium atau bisa menyentuh dengan tangan, kemudian tangan kita cium, ya. Kalau nggak sampai, insya Allah kita nggak bisa, ya. Insya Allah kita nggak bisa. Kalau untuk umrah, kecuali kalau untuk tawaf yang lain, mungkin kita cari waktu, ya, waktu yang kiranya senggang kita mungkin bisa. Nah, ketika kita nggak bisa mencium, nggak bisa menyentuh, maka kita cukup melambaikan, ya, dengan mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar dengan niat kita untuk tawaf sebanyak 7 kali putaran, ya. Kita sertakan niat, jangan sampai lupa, ya. Kita akan niat tawaf sebanyak 7 kali putaran. Bagi jamaah yang di belakang, jangan ikut-ikutan ustadznya, karena belum sampai Hajar Aswad. Ada sebagian jamaah saya lihat dari rombongan itu, ya, pemandunya di depan, kemudian sudah lurus dengan Hajar Aswad, ustadznya sudah Bismillah Allahu Akbar, di belakang Bismillah Allahu Akbar. Nah, ini belum sampai, ya, belum sampai posisi Hajar Aswad. Nah, kita nanti yang depan Bismillah Allahu Akbar dulu, kita sudah sampai sini, udah lurus, baru kita Bismillah Allahu Akbar. Dan kalau kita mungkin sulit untuk melihat posisi Hajar Aswad, maka nanti di sana ada lampu hijau, ya, di atas, ya, di lantai 2 Masjidil Haram itu ada lampu panjang warnanya hijau. Nah, itu sebagai tanda lampu hijau itu lurus, ya, simetris dengan posisi Hajar Aswad, ya. Maka ketika kita sudah sampai di sini, ya, kita sudah niat untuk tawaf pada 7 kali putaran, posisi kain ihram kita berada di, ya, posisinya ittiba. Jadi posisi pundak kanan terbuka, ya. Maka kita bisa mulai Bismillah Allahu Akbar, kita mutar di sini. Kalau memungkinkan, putaran 1 sampai ke 3 untuk bapak-bapak itu disunahkan untuk ramal, ya, lari-lari kecil, ya, lari-lari kecil, ya, itu sampai 3 kali putaran, 4 kali sampai ke 7-nya biasa, jalan biasa. Untuk ibu-ibu jalan biasa aja. Tapi ini kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, kita juga tetap bisa dengan berjalan biasa. Apa yang dibaca ketika putaran pertama? Bebas, ya. Nggak ada ketentuan, nggak ada tuntunan atau syariat yang harus putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, dan seterusnya, nggak ada, ya. Kita bebas mau zikir, utamakan berdoa, ya, membaca Al-Quran, membaca surat-surat yang kita hafal, ya, membaca zikir-zikir banyak sekali, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, ya. Ada zikir-zikir yang ringan, ya. Ada apa, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatan, ya, ada 2 kalimat yang ringan, saqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan, ya, habibatan ilar rahman, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Kita bisa zikir itu, ya, banyak. Misalnya putaran pertama kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Antara rukun Yamani, ya, dengan Hajar Aswad, nah di sini baru ada tuntunan doa, yaitu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh baca doa. Terus sampai sini berarti sudah berapa putaran? 1, ya. Dari Hajar Aswad sampai ke ini apa, Hajar Aswad lagi, hitung satu putaran. Ingat, nanti di sini ada yang namanya Hijr Ismail, ya. Bentuknya seperti letter U, ya. Di sini. Nah, itu kita harus melewati Hijr Ismail. Karena makanya sekarang sih dijaga di sini. Di sini kadang-kadang ada yang jalan pintas biar cepat, gitu ya. Biar cepat lewat sini. Lewati Hijr Ismail. Maka ini tawafnya nggak sah, ya, nggak sempurna. Dan niat untuk pertama aja,
ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim setiap sampai Hajar Aswad kita menghadap Hajar Aswad, melambaikan tangan begini isyarat Bismillah Allahu Akbar, ya. Sampai putaran. Bagaimana kalau misalnya baru 2 atau 3 putaran batal? Wudu enggak? Wudu enggak, Pak? Wudu, ya. Harus wudu. Batal itu misalnya buang angin, ya. Kalau senggol-senggolan nggak batal, ya. Kalau senggol-senggolan lagi perempuan nggak, Pak. Kalau misalnya buang angin batal, hitungnya seperti apa? Saya sudah nyampe sini nih, udah lewatin baru setengah ini buang angin, ya baru dapat 2. Maka yang lewatnya ini belum dihitung, jadi hitungnya 2. Nanti wudu, ya wudu praktis aja, nggak usah pakai air zam-zam juga bisa kan, wudu yang simpel. Baik, anggaplah kita sudah mencapai 7 kali putaran, ya sudah 7 kali putaran, maka putaran